Saudara-saudara seiman dalam Tuhan, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 1-17, kita diajak untuk lebih dalam memahami identitas kita sebagai anak-anak Allah. Rasul Paulus memberikan gambaran yang sangat jelas tentang perbedaan hidup menurut daging dan hidup menurut roh, serta jaminan yang luar biasa bagi mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil bukan hanya untuk menerima keselamatan, tetapi juga untuk hidup dalam pimpinan roh setiap hari. Namun tentu saja dalam praktiknya tidak selalu mudah. Karena itu, melalui diskusi ini, kita akan bersama-sama menggali makna firman ini, saling berbagi pemahaman, dan merenungkan bagaimana firman ini relevan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai jemaat Gemim di tengah tantangan zaman. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan bersama-sama menjawab serta mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut ini. Kiranya Roh Kudus sendiri yang menuntun kita dalam pengertian yang benar dan memperkuat kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang sejati. Pertanyaan nomor 1. Apa yang saudara pahami tentang semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah menurut Roma 8 ayat 1-17? Jawabannya, dari Roma 8 ayat 1-17, saya memahami bahwa menjadi anak Allah bukan hanya soal status rohani, tetapi juga menyangkut cara hidup yang nyata, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Seorang anak Allah sejati akan meninggalkan hidup menurut daging dan membiarkan Roh Kudus memimpin pikirannya, keputusannya, dan tindakannya sehari-hari. Roh Kudus tidak hanya memberi jaminan keselamatan, tetapi juga membentuk karakter dan memberi kuasa untuk melawan dosa. Kepemimpinan roh dalam hidup orang percaya adalah tanda bahwa mereka benar-benar menjadi milik Kristus dan memiliki hubungan yang erat dengan Allah sebagai Bapa yang mengasihi. Ketika kita hidup dalam pimpinan roh, kita mengalami damai sejahtera, kebebasan dari penghukuman, dan jaminan akan hidup kekal bersama Tuhan. Nomor 2. Mengapa Paulus mempertentangkan hidup menurut daging dan hidup menurut roh? Paulus mempertentangkan dua cara hidup ini karena keduanya tidak dapat dipersatukan. Hidup menurut daging menggambarkan kehidupan yang dikendalikan oleh keinginan dosa yang membawa kepada maut dan permusuhan terhadap Allah. Sementara itu, hidup menurut roh menunjukkan kehidupan baru yang dipenuhi oleh kasih, kebenaran, dan damai sejahtera, sebuah kehidupan yang menyenangkan Allah. Artinya Paulus ingin menegaskan bahwa seorang percaya tidak bisa hidup di dua jalur sekaligus. Jika seseorang benar-benar telah menerima Kristus dan rohnya tinggal di dalam dia, maka hidupnya akan terus diarahkan oleh kehendak roh, bukan oleh keinginan daging. Pertentangan ini penting karena menentukan arah hidup dan tujuan akhir seseorang, maut atau hidup kekal. Nomor 3. Bagaimana gereja dalam hal ini orang beriman mengekspresikan hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus? Gereja yang terdiri dari orang-orang percaya dapat mengekspresikan hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus dengan hidup dalam kasih, kesatuan, dan kesetiaan kepada firman Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang dipimpin oleh Roh akan menunjukkan buah Roh seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, dan penguasaan diri. Gereja juga menunjukkan hidup dalam roh melalui pelayanan yang tulus, ibadah yang penuh kuasa, serta pengampunan dan kepedulian kepada sesama. Ketika jemaat hidup saling membangun, bersaksi, dan membawa pengaruh yang baik di tengah masyarakat, itu menjadi bukti bahwa Roh Kudus bekerja dan memimpin umatnya. Dalam konteks JMIM, hal ini bisa tampak dalam ibadah kolom, pelayanan kategorial, persekutuan doa, dan juga dalam peran aktif jemaat di tengah-tengah lingkungan sosialnya. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa menjadi anak Allah bukan hanya tentang pengakuan iman, tetapi tentang hidup yang nyata dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Dunia mungkin menawarkan banyak hal yang memikat daging,
tetapi hanya Roh Allah yang membawa kita pada kehidupan sejati dan damai sejahtera. Kiranya kita semua sebagai jemaat Tuhan terus berjalan dalam pimpinan Roh, menolak hidup dalam dosa, dan dengan penuh keyakinan menyebut Allah sebagai Abba Bapa, karena kita adalah anak-anaknya yang dikasihi. Tuhan memberkati. Amin.